Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Fidelis Wibisono dengan NIM 18F10001. Saya mahasiswa Universitas Sugio Pranata dengan Fakultas Teknik Prodi Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang forward converter. Pertama-tama, forward converter ini merupakan switch mode power supply atau kita sebut SMPS. Nah, ini memproduksi suatu isolasi, lalu DC ini dikendalikan oleh tegangan DC dari pasokan input DC yang tidak teratur atau kita sebut sebagai unregulated. Nah, forward converter ini bila dibandingkan dengan rangkaian flyback, secara umum energinya lebih efisien dan digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan daya output sedikit lebih tinggi, dalam kisaran kira-kira 100 watt sampai 200 watt. Nah, untuk trafo yang digunakan ini biasanya diharapkan seideal mungkin walaupun tidak ada trafo ideal. Trafo ideal itu merupakan yang tidak memiliki suatu fluksi bocornya dan trafonya tidak ada arus rugi trafo atau kita sebut sebagai zero magnetizing. Pada gambar di samping ini menunjukkan topologi dasar dari forward converter ini. Nah, terdiri dari perangkat fast switching S, di mana itu sebagai switch bersama rangkaian kontrol sebuah transformator dengan kumparan primer, lalu dihubungkan secara seri dengan switch S ke pasokan inputnya, lalu rangkaian filter untuk kumparan sekunder transformatornya. Beban yang tersambung di outputnya ini akan diperbaiki oleh transformator sekundernya. Dasarnya ini pada dasarnya adalah buck converter DC to DC dengan penambahan transformator untuk isolasi tegangan output dari penskalaan. Lalu di sini saya akan menjelaskan rumus ketika saklarnya on dan off. Nah, di sini dapat kita lihat saat saklar S-nya menjadi on, kumparan primernya akan mendapatkan tegangan input DC dengan sebuah dot N yang positif. Nah, nantinya tegangan induksi di kumparan yang lain adalah dalam proporsi rasionya bergantian. Nah, pada D3 diodanya ini dari kumparan tersiernya adalah reverse bias dan akan diberi tegangan sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Lalu begitu saklar S-nya nantinya akan menjadi off, arus pada kumparan primer dan sekundernya akan di-drop menjadi 0, tetapi nanti diodanya ini akan mendapat forward bias dan kumparan tersiernya akan mempertahankan arus magnetizing. Di saat diodanya aktif, tegangan pada kumparan tersier akan dijepit atau clamp. Nah, pada tegangan input DC dengan dot N pada potensial negatif ini, kumparan primer dan sekundernya telah terinduksi. Maka tegangannya akibat tindakan transformatornya ini akan memunculkan rumus seperti ini. Nah, nantinya tegangan kumparan primernya akan sama dengan dot N pada potensial negatif. Kita lanjut. Di sini ada rangkaian forward converter. Saya akan menjelaskan arah arusnya. Pada saat saklar on, arusnya ini akan mengalir melalui sumber menuju ke dot trafo primer, lalu melewati saklar pada dot trafo sekunder, akan keluar lalu ke arus yang mana melewati diode D1L dan menuju ke kapasitor dari bebannya. Induktor L ini dengan polaritas positifnya di bagian kiri karena menerima dan negatif di bagian kanan, sehingga arus keluaran akan bertambah atau naik. Sedangkan pada saat saklar off, arus dari sumber tidak bisa mengalir pada bagian trafo sekunder. Arus pada saat fase 1 ini tidak bisa hilang secara spontan, maka dari itu arus dari induktor L ini akan keluar mengalir ke beban. Induktor L ini akan berganti polaritasnya sehingga arus akan bernilai negatif dan menurun. Untuk forward converter dengan dua MOSFET seperti ini memiliki cara kerja yang sama karena daya yang digunakan tidak banyak dibuang atau boros, serta meredam gelombang spike. Nah, ini melalui gambar sinyal ini dapat dilihat bahwa sinyal ini di mana saat PWM on, maka hasil tegangan dan arusnya ini akan naik. Begitupun juga yang dua MOSFET, ketika PWM on, hasil tegangan dan arusnya ini akan naik. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.